Oh, next life. Next life mau jadi apa? Manusia lah nanti. Nggak mau jadi dewa? Kayaknya belum nyampe. Ah. Paraminya gak bakal cukup. Belum cukup. Kok tahu paramitanya itu paraminya nggak cukup? Seperti dewa aja. Seperti dewa loh. Tahu kalau paramitanya nggak cukup. Itu hanya dewa. Nggak usah pikir. Nanti mau jadi apa? Pikir. Sekarang semestinya jadi apa? Yaitu jadi orang menderita atau jadi orang bahagia. Yang akan datang mau bahagia, mau menderita apa bagaimana, enggak usah dipikir. Nah, untuk kehidupan saat ini, sekarang ini, itu yang lebih real. Kita bisa menentukan. Kita mau menderita juga oleh diri sendiri, mau bahagia juga oleh diri sendiri. Bahagia menderita itu bukan ditentukan dari luaran. Bukan dari luaran. Apa yang tampak menyenangkan, yang didapat oleh seseorang, ya semestinya orang itu menjadi senang. Tetapi ternyata juga belum tentu. Kalau belum tentu, artinya orang itu menderita dengan mendapatkan hal seperti itu. Seperti misalnya, pergi bareng-bareng begitu ya. Nah, ada tur begitu. Terus pergi ke satu tempat. Tempatnya sepi, asri, ya udaranya sejuk gitu. Beberapa senang, tapi beberapa tidak senang. Aduh, aku jauh-jauh pergi ke luar negeri, datang ke sini, itu kayak begini ngapain gitu. Belakang rumahku juga sudah kayak gini. Aku mau pergi tempatnya yang hiruk pikuk, rame, banyak orang, banyak lampu, banyak warna, banyak orang lalu lalang. Ya, ada keramaian, ada sesuatu yang indah-indah yang bisa dilihat. Nah, jadi menyenangkan bagi beberapa orang belum tentu sama bagi yang lainnya. Jadi ukuran kebahagiaan bukan apa hal luaran itu yang seseorang dapatkan, melainkan dari sikap hati dalam menanggapi. Hal kecil apapun, hal sedikit apapun yang seseorang dapatkan, jika dia menyertakan hal-hal yang kondusif untuk bisa berbahagia, dia akan bahagia. Apa hal-hal kondusif yang mendatangkan kebahagiaan? Yaitu penghargaan atau keberpuasan yang mungkin dalam bahasa saudara kita Muslim menggunakan istilah bersyukur. Meskipun hal kecil, meskipun hal sedikit, begitu ya. Kerja hari ini, kerja bulan ini, pendapatannya kecil, pendapatannya sedikit, tapi bisa puas, bisa menghargai, ya, bisa bersyukur, gitu ya, bahagia. Tapi meskipun mendapatkannya 2 kali lipat, 3 kali lipat, tidak bisa menghargai, tidak berpuas, yaitu tidak bersyukur, itu ya menjadi menderita, menjadi sengsara. Betul ya? Kalau tidak puas dengan pendapatan, pasti panas, ya, panas di hati. Nah, sesungguhnya apa? Yaitu hal-hal apa yang disertakan ke dalam hati ini.
Salah satunya tadi itu bisa menghargai, bisa berpuas, bisa bersyukur itu. Itu juga mengapa? Karena berpuas atas hal yang diri miliki, berpuas atas hal yang diri dapatkan, itu masuk dalam kategori sebagai nilai baik, nilai bajik, kebajikan, kebaikan. Bahkan kebajikan, kebaikan dari berpuas atas hal yang diri miliki, berpuas atas hal yang diri dapatkan, itu lebih tinggi daripada kebajikan yang diperoleh dari menjalankan sila. Soalnya orang yang menjalankan sila dengan baik, belum tentu dia itu bersenang dalam arti berpuas atas hal-hal yang ada di sekitar dia. Misalnya ada barang tuh, tahu barang itu bukan milik dia, tapi dia pengen. Karena pengennya jadi pengen mendapat. Tapi karena dia merasa perlu untuk menjalankan sila, tidak mau mencuri, tidak mau merampas, dia menahan diri. Tidak, jangan. Akhirnya berhasil tidak mencuri juga, tidak merampas. Tapi dalam hati tetap gundah, tetap kacau. Duh, sayang banget. Aduh, pengen sekali aku. Dalam hatinya gelisah. Tapi karena dia merasa perlu menjalankan sila, dia tetap teguh. Jangan. Akhirnya berhasil merawat sila itu. Dia tidak terlanjur melanggarnya. Nah, seseorang yang punya keberpuasan atas hal yang diri miliki, berpuas atas hal yang diri dapatkan, punya kepuasan artinya apa? Punya kebahagiaan. Kalau sudah puas dengan apa yang diri miliki, diri dapatkan, butuh sesuatu yang bukan menjadi haknya tidak. Tidak. Nah, itu Pak. Mengapa berpuas itu dikatakan nilai bajik? Lebih tinggi daripada menjalankan sila, Pak, malahan. Nah, kalau dalam bahasa palingnya apa itu? Manggala Sutta, di Manggala Sutta apa? Berpuas atas hal yang diri miliki. Santuti. Dalam karyanya Metta Sutta ada enggak? Santus Sako Jasubaro Ja. Nah, Santus Saka. Santus Saka atau Santuti. Yang kalau dalam bahasa Indonesia, yang asal-usulnya juga dari bahasa Sanskerta, bahasa Pali, kita mengenalnya dengan istilah sentosa. Apa itu sentosa? Berpuas atas hal yang diri miliki, berpuas atas hal yang diri dapatkan. Jadi punya kekenyangan dari sisi mental. Punya kepenuhan dari sisi mental. Penuh, kenyang, berlimpah dari sisi mental. Nah, jadi kalau ada sentosa, berpuas atas hal yang diri miliki, terlepas dari apa yang didapat itu sedikit atau banyak, kebahagiaan sudah ada pada diri orang itu. Nah, itu artinya apa? Punya banyak dari sisi mental. Ada banyak dari sisi mental. Kalau ada banyak dari sisi lahiriahnya, barang-barangnya, orang-orangnya, punya orang banyak, yaitu punya anggota keluarga banyak, sehat-sehat, apa menyenangkan, begitu, punya barang banyak, punya harta banyak. Namanya apa itu? Makmur. Makmur itu banyak harta. Makmur dan sentosa. Betul ya? Pasangannya ya. Jadi sentosa itu tidak sama dengan makmur. Kalau sama dengan makmur, ya
tidak digandeng menjadi dua, makmur dan sentosa. Cukup salah satu saja. Nah, makmur itu bergantung pada berapa banyak harta, barang, kekayaan yang seseorang itu miliki. Semakin banyak hartanya, semakin disebut makmur. Ya, tentu banyaknya harta, banyaknya kekayaan, ada kemakmuran, belum tentu ada keberpuasan, yaitu belum ada kesentosaan. Belum tentu ada kebahagiaan. Tapi melulu sentosa saja, nah tambah sedikit ya. Jadi kalau orang punya harta banyak disebut makmur, jika tidak ada sentosa, tidak ada keberpuasan atas hal yang dia miliki yang meskipun banyak itu, ya tidak ada bahagia. Tapi kalau orang ada sentosa, berpuas dalam apa yang dimiliki, entah itu yang dimiliki sedikit atau banyak, ya sudah pasti bahagia. Jadi mana yang lebih utama, makmur atau sentosa? Sentosa. Tentu kalau bisa sentosa juga, makmur juga. Nah, tapi kalau belum bisa makmur ya setidaknya bisa sentosa. Soalnya kemakmuran itu kan relatif ya. Itu harta kekayaan yang seseorang miliki itu relatif. Sekian bisa dikatakan sedikit, juga bisa dikatakan banyak. Sekian lebih banyak lagi, bisa dikatakan banyak, bisa dikatakan sedikit. Sangat relatif. Nah, ini dibarengi dengan yang namanya kesentosaan. Yaitu punya keberpuasan atas hal yang diri miliki, atas hal yang diri dapatkan. Selain itu, hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, lain tadi itu keberpuasan atas hal yang diri miliki. Ya. Apalagi, ya itu kemurah hatian, kedermawanan. Kepada siapa? Gak usah jauh-jauh. Kepada orang di rumah saja, sejauh apa kita punya kedermawanan. Rela memberikan ini kepada suami, kepada istri, kepada orang tua, kepada anak. Kepada saudara. Ya toh? Ada enggak? Pernah enggak kita merasa tidak rela memberikan sesuatu meskipun kepada orang tua, meskipun kepada anak, meskipun kepada suami, kepada istri, kepada saudara? Pernah ya? Nah, ini namanya kedermawanan, kemurah hatian. Itu juga kebahagiaan. Di saat kita muncul kemurah hatian, itulah kebahagiaan sudah. Terlepas dari kemurah hatian itu nanti memberikan dampak secara lahiriahnya, kita dihargai, kita dipuji, kita dicintai, kita diberi sesuatu sebagai balas budi. Nah, secara lahiriahnya akan datang juga. Akan banyak yang menyenangi kita. Tapi di saat seseorang sudah memunculkan kemurah hatian, itulah sudah yang namanya kebahagiaan. Dan di saat itulah sudah seseorang menjadi dewa, menjadi dewi. Artinya diwarnai dengan nilai-nilai bajik, punya keberpuasan, menjadi dewi, menjadi dewa. Punya kedermawanan, menjadi dewi, menjadi dewa. Tidak usah tunggu nanti setelah mati. Menjadi dewa, menjadi dewi. Tidak usah itu inferior. Kecil hati. Tidak usah berkecil hati. Begitu. Mengerti lebih dalam lagi. Oh, cinta kasih. Bagaimana kalau kita itu mengembangkan cinta kasih?
yaitu punya pengharapan baik, berharap orang lain bahagia. Kalau itu dikembangkan, itu bukan dewa biasa itu yang kita menjadi. Namanya Dewa Brahma. Sudah menjadi Brahma, sewaktu kita mengembangkan cita kasih. Tidak usah menunggu setelah mati menjadi Brahma. Kalau dunia sekarang sudah menjadi dewa, sering menjadi dewa, sering menjadi Brahma, dari melakukan kebaikan-kebaikan itu, bahagia di dunia ini, dengan alam-alam dewa, alam Brahma itu, alam setelah meninggal nanti bagaimana? Tidak usah dipikirkan. Kalau ada baik, ada pun bahagia di alam dewa, alam Brahma. Nggak ada pun, di alam sekarang ini sudah bahagia. Kalau kita berbuat sesuatu, hanya terpancang masa kehidupan mendatang tanpa mau menyadari bahwa kehidupan sekarang ini juga perlu diperhatikan, perlu dipedulikan, perlu dihargai juga. Orang menggebu berbuat baik untuk kehidupan mendatang, tanpa menyadari bahwa kehidupan sekarang ini juga nyata dan patut dihargai juga eksistensinya. Bagaimana bisa berbahagia? Nah, begitu. Ya, tidak usah terlalu cemas, terlalu canggung atau apa namanya itu, terlalu terpancang dengan kehidupan setelah kematian. Terpancanglah pada kehidupan di saat sekarang ini.